Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada kitab Bidayatul Hidayah. Masih bab atap-atap sholat. Tsumma kabbir nuli takbiro sopo siro lirruku'i maring ruku'. Warfa'lan ngangkato siro yadaika ing tangan luru siro. Kama koyok perkara sabako kang wis keliwat apa ma. Wa mudda lan dawakno sapa sira at-takbira ing takbir ilantiha irruku'i maring entae ruku'. Tsumma dha'nu lindeleo sapa sira rohataika ing epek-epek loro sira ala rukbataika ing ngatasi dengkul loro sira. Wa asabi'uka hale utawi piro-piro jari-jari siro mansyuratan iku digelar dibuka maksudnya ya. Wansob lan jejekno siro rukbataika ing dengkul loro siro. Wa mudda lan dawakno sapa siro dhohroka ing geger siro. Wa unuqaka lan gulu sira wa ra'saka lan sirah sira mustawiyan hale roto kasahifati kaya lembaran alwahidati ingkang siji. Wajafi lan benggangno sapa sira mirfaqaika ing sikut loro sira anjambaika saking lambung loro siro. Maksudnya lambung ini dua sisi perut. Wal mar'atu utawi wong wadon la taf'alu iku ora gawe sapa mar'ah dzalika ing mengkono-mengkono jafi mirfaqaika ya. Bal taqdumu balik ngumpulno sapa mar'ah ba'dhoha ing sebagiane mar'ah ila ba'dhin maring sebagiane. Nah, ini cara ruku yang diterangkan oleh Imam Ghazali bagaimana takbir mau ruku ya. Takbir dulu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian suara takbir ini jangan sampai habis. Lafal takbir ini habisnya itu ketika kita sudah mencapai posisi rukuk betul. Apalagi sebagai imam. Sebagai imam kan suara takbirnya ini kan kode. Kita pernah mengikuti sholat ya. Imamnya ini kurang begitu memperhatikan hal-hal seperti ini. Malah kita itu tertipu. Bagaimana? Ada di soft belakang ya kebetulan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu baru gini. Belum ruku. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Lah kan gerakan makmum kan jadinya kan tidak teratur. Apalagi kalau bangun dari sujud. Ini ya lafalnya ini harus diperpanjang. Allahu Akbar. Sekira sudah berdiri, Akbar ini pas. Ya, kita selesai mengucapkan Akbar ini pas kita berdiri. Ya. Ya sering tertipu kalau imamnya kurang disiplin masalah ini ya. Allahu Akbar. Ternyata masih apa? Masih duduk istirahat ya. Nah kita ikut bangun. Nah ini kan apa agak sedikit bareng kan ya. Kan bersamaan dengan imam ini kan ya apa tidak boleh sebenarnya ya, makruh hukumnya. Kalau mendahului imam haram ya. Ini bahkan kalau sampai 2 kali ini membatalkan sholat ya. Nah ini apa? Jadi gerakan ruku ini dengan takbir ini harus selaras, seiring sejalan. Nah gitu ya.
seia, sekata, senada, seirama. Terus caranya, fisiknya bagaimana? Kedua telapak ini ditaruh di atas kedua lutut. Orang Jawa bilang dengkul. Ya. Akhirnya menjadi istilah Indonesia. Kamu datang modal dengkul sama kumis. Ini nyanyiannya almarhum Didi Kempot. Nyanyian zaman dulu ya. Zaman tahun 80-an ya. Ketika masih MI saya. Ya, ini dengkul. Kemudian jari-jari kita ini dibuka seperti ini. Tidak sampai kincup atau tertutup seperti ini. Terus kedua lutut ini tegak. Jangan sampai ditekuk. Kalau ditekuk kan siap-siap lari maraton. Kalau tegak kan ruko ya. Terus apa? Punggung, leher dengan kepala ini disejajarkan ya. Sejajar lurus seperti lembaran papan. Kalau apa kawan-kawan kami itu mengibaratkan andaikan kita menaruh bola di atas punggung, ini bolanya tidak sampai jatuh. Itu caranya seperti itu. Jadi kepala jangan sampai tertunduk. Kalau tertentu kan tertekuk seperti ini, kelihatan kayak apa itu. Atau badannya melengkung. Kalau perempuan dan laki-laki ini ada perbedaannya. Laki-laki tangannya diluruskan sekira siku ini tidak menyentuh dua perut ini, dua sisi perutnya. Tapi kalau perempuan ini ditekuk kayak gini. Ditekuk menyentuh dua sisi perutnya. Kalau laki-laki lurus gini caranya ya. Wa kullan ngucapa sapa sira subhana rabbiyal azimi ing subhana rabbiyal azim salatan kelawan kaping telu. Wa ing kunta lan lamun ana sapa sira munfaridan iku wong kang salat dhewean faziyadatu mongko utawi tambahan ila sab'in maring 27 lan 20 17 maksude hasanun iku perkara api ya. Nah, ketika kita sholat sebagai imam ini tasbihnya 3 kali aja wis ya. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama kasihan makmumnya. Mungkin makmum ada yang tua, ada yang belum siap dengan cara sholat seperti Masjidil Haram. Rukuk sujudnya kan lama. Lawong sayang imami di masjid aja katanya jamaah ya, padahal saya bacanya 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 seperti itu. Kata makmum saya itu 7. Kenapa? Ternyata makmumnya bacaan cepat. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah ini kan sholatnya tidak dinikmati ya. Ya, harusnya sholat itu dinikmati. Sholat yang kita lakukan dengan baik, dengan tenang, ya. Ini kunci rezeki. Kalau di kitab Ta'limul Muta'allim itu, nanti ini kalau hatam ya, insya Allah kita ganti dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Cara belajar agama yang benar itu seperti apa. Nah, itu ada kunci rezeki di Ta'limul Muta'allim. Yang paling utama dan yang paling berkhasiat itu adalah sholat dengan khusyuk dan khudu, sholat dengan ketenangan ya, dan konsentrasi tinggi. Itu yang bisa menyebabkan rezeki ini datangnya itu seperti air hujan ya, atau seperti banjir bandang, tsunami kalau perlu ya. Senang kalau rezekinya kayak tsunami ya. Ya. Di samping ada amalan-amalan yang lain. Nah, seperti ada sahabat ini mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami banyak utang ini saya ini bagaimana ini.
sama Rasulullah suruh baca ini, baca itu. Termasuk yang dibaca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu suruh baca. Kemudian ada lagi yang suruh baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum qomat sholat subuh. Kemudian membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ba'da zuhur dengan menjelang maghrib 100 kali 100 kali. Insya Allah memperbanyak sholawat juga memperbanyak rezeki. Jadi untuk urusan rezeki kita usaha zahir itu biasa saja, sewajarnya. Yang penting batinnya ini kita kencengi. Ya. Jangan sampai siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peras keringat tak kenal waktu. Jangan sampai seperti itu. Kalau takaran rezeki sudah 1 cengkir, tidak akan lebih. Soalnya kan kerja itu cuma wasilah, perantara. Allah itu akan memberi kita rezeki selama kita masih bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam Al-Qur'an tidak ada yang bergerak di muka bumi ini kecuali rezekinya saya tanggung. Kecuali Allah tanggung. Jadi kalau tidak bergerak, diam saja, ya sulit datangnya rezeki. Atau diam tidak bergerak sama sekali, ya rezekinya sudah habis. Ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini penting kita membaca tasbih ini 3 kali untuk imam atau makmum ya. Tapi bacanya jangan terlalu cepat. Biasa-biasa sajalah ya. Yang tartil bacanya. Kalau sholat sendiri ditambah menjadi 27 kali tasbih, nah, monggo kerso ya, silahkan ya. Sholat sendiri aja kok, tahajud atau sholat duha atau sholat sunnah mutlak ya terserah ya. Lalu Nabi ya ketika sholat tahajud itu rakaat pertama Baqarah sampai habis. Wangsurna al qaumil kafirin. Amin. Langsung takbir ruku. Rukuknya sama dengan Baqarahnya. Jadi kalau kita niru Kanjeng Nabi itu tidak bisa. Meniru secara persis itu tidak bisa. Karena apa? Nabi punya kekuatan sendiri. Kekuatannya diberi kekuatan tambahan oleh Allah. Nah, sebagai mukjizatnya. Karena sebagai contoh untuk umat, jangan sampai contoh yang kurang baik, contoh yang kurang perfect. Nanti kalau contohnya tidak sempurna, apalagi yang mencontoh. Wong yang sempurna saja kita tidak mampu nyontohnya. Tsummarfa nuli ngangkat sapa sira roksaka ing sirah sira. Hatta ta'tadila sehingga jejeg sapa sira iman hale wong kang ngadeg. Warfa'alan ngangkat sira yadaika ing tangan sira ilan hale wong kang ngucap sami'allahu liman hamidah ing sami'allahu liman hamidah ya. Kemudian angkat kepala dan berdiri tegak. Iktidal itu artinya tegak ya. Nah, jangan sampai berdiri agak membungkuk. Angkatlah kedua tangan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini ada kisahnya sami'allahu liman hamidah, insyaallah ya di takrib dulu pernah kita terangkan ya. Sayyidina Abu Bakar ketinggalan, sudah iqomah sholat jamaah Rasulullah, beliau masih ada di jalan. Kemudian masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah sedang ruku. Membaca hamdalah, alhamdulillah, enggak ketinggalan.
mendengar tahmid dari Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah langsung ketika bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini ada kisahnya seperti itu ya. Fa idza stawaita mongko ing dalem nalikane wis jejeg sapa sira iman hale ngadeg, fakul mongko ngucap sapa sira, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ini suruh membaca doa i'tidal ya. Doa ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu membaca Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud sampai sholawat ya. Kemudian salam, itu yang menjadi rukun. Kalau ini kesunahan-kesunahan. Ya meskipun sunnah jangan ditinggalkan. Sunnah itu ya, cara gampangannya itu kan mempercantik kewajiban. Nah itu ya. Fi wa in kuntalan lamun ono sapa sira fi fardhatis subhi iku ing dalem fardhune salat subuh. Faqra mongko maca sapa sira al-qunuta ing doa kunut. Fi rakaati ing dalem rakaat ats-tsaniyati kang kaping 2. Fi i'tidalika ing dalem i'tidal sira minar ruku'i saking ruku'. Ya. Kalau ada di sholat subuh, sholat fardhu ya, maka bacalah kunut. Kunut ini dalilnya mutawatir makna ya. Secara makna ini dalilnya itu mutawatir. Mutawatir itu adalah dalil yang tidak terbantahkan ya. Karena saksinya ini lebih dari 10 orang. Seperti ada satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Ini sahihnya ini derajatnya mutawatir. Nah, kenapa? Karena yang mendengarkan sabda Rasulullah pada waktu itu 70 orang itu. Hadis seperti itu. Lah kalau doa kunut ini mutawatir maknan. Mutawatir maknan itu memang tidak ada satu hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang lebih. Tapi hadisnya banyak gitu loh. Ini diriwayatkan 5. Kemudian hadis yang lain ada lagi tentang kunut. Hadis yang lain ada. Sampai jumlahnya yang meriwayatkan itu dari berbagai macam hadis ini sampai banyak. Maka hadis ini dinamakan hadis mutawatir makna. Ya. Secara makna ini mutawatir karena hadisnya banyak. Rawinya juga kalau dikumpulkan juga banyak. Bukan hanya satu orang. Nah ini tidak terbantahkan ini sudah kunut itu ya. Kalau ada yang tidak kunut, ya tidak masalah. Ya, silahkan tidak kunut ya. Ini kalau lafal kunut ini dari Syekh Nawawi ya. Allahumma hdini fiman hadait ya. Wa'afini fiman afait, atau kalau imam wa'afina ya. Barik lana fima abait wa qina syarra ma qadait. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang biasa kita ucapkan itu. Cuma yang agak unik ya. Yang agak unik di kalangan masyarakat kita khususnya Nahdliyin, ketika fa innaka taqdi itu imam pasti membaca secara sirri, tidak keras ya. Ya, terus ya kompak ya, rata-rata kompak. Sampai guru kami itu nggak habis pikir. Ya. Di mana ya asal dari kitab yang menjelaskan kalau fa innaka taqdi itu dibaca sirri itu. Guru kami itu nggak menemukan ya. Mana ada sih aturannya itu ya. Entah di kitab apa saya nggak tahu. Ya. Guru kami ini ya kitabnya banyak ya. Mau di ruang tamu aja satu lemari lemarinya itu letter U itu full semua. Itu yang di luar
belum yang di dalam. Itu nggak menemukan ya. Makanya saya mengikuti guru kami itu, kalau membaca fa innaka taqdi wa la yuqaddu alaik, ini dibaca jahar ya. Tetap dibaca keras. Jadi makmum hanya amin tok. Hanya amin saja wis makmum ya. Kalau dulu-dulu kan, atau selain guru kami itu pasti sirri bacanya itu. Akhirnya makmum ikut baca fa innaka taqdi. Kalau hafal enggak masalah. Tahu kalau enggak hafal diem pelunga-pelungu. Ini ya. Terus di akhir kunut ini di mustahab atau dianggap oke, dianggap baik untuk bersolawat ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ya, itu. Ini membaca doa kunut ya. Di rokaat kedua iktidal dari ruku. Masjud nuli sujudo sapa sira mukabbiron hale wong kang maca takbir. Ghairu rafi'il yadaini hale ora wong kang ngangkat tangan loro. Wadha'lan deleo sapa sira awalan ing dalam kawitane alal ardi ing atase bumi atau lantai, rukbataika ing dengkul loro sira, summa yadaika nuli tangan loro sira, summa jabhataka nuli bathuk sira maksyufatan hale dibuka. Wadha'lan deleo sapa sira angfaka ing irung sira ma'al jabhati sertane bathuk. Wajah filan benggangno sapa sira mirfaqaika ing sikut loro sira anjambaika saking lambung loro sira. Wa aqilla lan ngangkato sapa sira batonaka ing weteng sira anfakhidaika saking upu loro sira. Cara sujud bagaimana? Nah, turun untuk sujud ini membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ya. Jangan sampai ngangkat dua tangan untuk sujud ya. Kemudian taruhlah dua lutut. Karena nanti apa ya kalau mengangkat kedua tangan itu? Kalau sampai terjadi gerakan berturut-turut ya bisa batal. Misalkan stret, kemudian gerakan ngangkat dan kembali ini sudah dihitung dua ya. 1, 2. Kalau membatalkan kan 3. Loh, gini kok batal? Satu anggota ini 2 gerakan ya. Ngangkat dan kembali, 1 anggota 2 gerakan, berarti 4. Ya, kalau saya baca di Kasyifatus Saja itu kan Kasyifatus Saja ada beberapa anggota yang bergerak bersamaan, ini masing-masing dihitung 1. Jadi kalau ngangkat tangan untuk sujud, karena ini tidak diperintah, ya bisa-bisa membatalkan sholat. Ya. Ya, jadi tidak usah diangkat. Kemudian yang turun ke lantai, ini 2 lutut dulu. 2 lutut ini turun ke lantai langsung bersamaan ya. Jangan sampai 2 tangan dulu, apalagi dahi dulu. Nukik duk ya. Selesai sholat ya ada ciri-cirinya ya. Ada cula seperti badak itu alias benjol ya. Kenapa kok tidak menaruh tangan sebelum lutut? Supaya tidak sama dengan onta. Ada hadisnya, kalau sujud ini jangan sampai kalau orang Jawa itu bilang deprok ya, falaya bruku ya. Kata Nabi itu di hadis Bulughul Maram, jangan sampai rebahan seperti onta. Onta itu kan kalau mau turun untuk untuk masa tidur ya. Apa istilahnya itu? Kalau turun untuk neprok itu orang, kalau Jawa ini memang banyak kosakatanya ya.
Untuk deprok itu biasanya yang turun, yang ditekuk itu adalah kaki depannya turun dulu, kemudian baru kaki belakang. Nah, biar kita itu tidak sama dengan onta, yang turun itu 2 lutut dulu, baru kedua tangan, baru dahi. Dahinya ini dibuka, jangan sampai ditutup ya. Kemudian hidung juga diletakkan di lantai bersama dengan dahi. Nah, biar apa? Biar dahi ini menempel sempurna. Kalau nanti hidungnya tidak diturunkan, bisa-bisa nanti dahinya yang kena cuma sedikit. Apalagi tidak kena sama sekali, karena kopiahnya yang nyampe. Ya seperti sholatnya anak kecil. Kalau sujud itu dia kan pakai celana, ngintip yang sholat di belakangnya. Jadi yang dibuat sujud ininya, ubun-ubunnya. Nah seperti itu ya. Ini terus juga perut ini diangkat, jangan sampai menempel kedua paha ya. Jangan sampai menempel kedua paha. Karena apa? Tekanan untuk dahi ini supaya maksimal. Kan kalau orang sujud itu kan kepalanya harus menekan. Jangan sampai hanya menempel sedikit itu. Harus ada tekanan dahinya ke lantai seperti itu ya. Wal mar'atu utawi wong wadon la taf'alu iku ora gawe sapa mar'ah dzalika ing mengkono-mengkono wa aqilla batnaka an fakhidzaik. Kalau perempuan lain ya, perempuan ini ya jangan sampai sama dengan laki-laki. Ya jangan perempuan itu menuntut kesetaraan gender. Wah, ya. Payah ya. Kalau bagaimana bisa disamakan dalam segi fisik saja sudah berbeda ya. Ada perempuan itu yang bilang, kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, kenapa perempuan tidak? Kan sama-sama manusia. Kalau laki itu boleh jadi imam, kenapa perempuan tidak? Nah sekarang, ya, bila ada lelaki sujud di depan perempuan, kira-kira pantas enggak? Pantas. Karena perempuan itu tidak mudah syahwat ya, melihat bagian belakang laki-laki. Tapi kalau yang nungging di depan laki-laki ini perempuan, sujud jadi imam ya. Mak semok kan. Kan gak pantas ya. Ya jangan disamakan dong ya. Ketika sujud ya ngincup gini, nggak terbuka seperti ini. Jadi tangannya perutnya ini ditaruh di kedua paha ya. Wala tafrush lan ojo beber sapa sira wadok lan deleo sira yadaika ing tangan loro sira alal ardi ing ngatasi lantai hadwa mangkibaika hale ngenceri pundak loro sira. Wala tafrush lan ojo beber sapa sira dhira'aika ing dhira' sira. Dhira' itu hasta ini ya, dari ujung jari sampai siku ini dhira'. Alal ardi ing ngatasi bumi, ing ngatasi lantai. Taruhlah tangan ini sejajar dengan kedua bahu. Jadi tidak di depan seperti ini ya, tapi begini sejajar dengan bahu. Kalau ke depan ini kayak apa? Ini ya. Terus tangannya jangan ditaruh di lantai ini, wiroknya ini. Kalau ditaruh di lantai itu seperti anjing. Ya. Dalam keterangan yang ada di dalam ini oleh Syekh Nawawi dikatakan itu seperti keadaan anjing yang sedang duduk ya.
atau kalau orang Jawa bilang sedang depro lah itu ya. Ini wakulan ngucapno sapa sira subhana rabbiyal a'la, ucapkan subhana rabbiyal a'la talatan kelawan kaping 7 kelawan telu au sabaan utawa 7 au asyron utawa 10 ingkun ta'lamun ana sapa sira munfaridan iku wong kang salat dhewean. Dan ucapkanlah tasbih yang sudah kita kenal subhana rabbiyal a'la 3, 7 atau 10. Kok enggak 27 ya? Kok 3, 7, 10. Kalau rukuk kok sampai 27? Alasannya apa ini? Mungkin kalau sujud kan nikmat. Dibuat 27, jangan-jangan nanti tidak bangun. Tidur. Pernah suatu ketika ada kejadian di Pondok Putri. Pada waktu itu mbak saya jadi makmum. Ada imam senior ya. Ada santri putri yang sudah senior di situ. Ayo mbak, imami mbak sholat subuh. Ya karena di Pondok Sarang itu kan kawan-kawan itu belajarnya sampai malam. Nah, akhirnya pas sujud, makmumnya ini bingung, kok nggak bangun-bangun itu ya. Loh. Kemudian para makmum sudah nggak sabar, bangun sendiri-sendiri, kemudian salam sendiri-sendiri dan tetap sujud. Ternyata mendengkur, tidur, Masya Allah. Ya mungkin karena ini ya. Biar 3, 7 atau 10, tidak sampai 27 ini ya. Tsummarfa' ra'saka wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pada hafal ya Rabbana ta'arafna ya. Ya, enggak ada tulisannya. Coba kita baca. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli thumma Shalla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idata bashis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.